Apa jadinya jika seorang wanita bangsawan Arab yang kaya raya, tinggal di rumah mewah Jakarta, jatuh cinta bukan pada pangeran, bukan pada pebisnis elit tapi pada tukang kebunnya sendiri? Ini bukan kisah biasa. Ini adalah kisah tentang cinta yang melawan status, melawan tradisi, dan melawan dunia. Di balik pagar tinggi dan taman yang indah, tumbuh benih cinta terlarang antara Aliza sang wanita berharta, dan Akbar si pria sederhana penjaga taman. Tapi bisakah cinta bertahan saat seluruh dunia menentangnya? Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa subscribe channel ini terlebih dahulu sebelum mendengar cerita lengkapnya. Di tengah kemegahan Jakarta Selatan, berdiri sebuah rumah yang berbeda dari bangunan lain di sekitarnya. Pilar-pilar tinggi berukir khas timur tengah menjulang anggun, dikelilingi taman luas dan air mancur yang terus mengalir tanpa henti. Rumah itu milik Aliza, seorang wanita muda berdarah Arab yang kaya raya, cantik, dan berpendidikan tinggi. Di usianya yang baru menginjak 25 tahun, Aliza telah memiliki segalanya: kekayaan, gelar akademik, dan pengaruh sosial. Namun di balik semua itu, ia menyimpan kekosongan yang tak bisa diisi oleh uang ataupun pujian. Aliza datang ke Jakarta bukan tanpa alasan. Ia ingin menjauh dari kehidupan istana keluarga besarnya di Dubai yang penuh tekanan dan perjodohan politik. Ia ingin hidup tenang, jauh dari sorotan kamera dan acara gala. Rumah mewahnya di Jakarta bukan tempat pamer, melainkan tempat bersembunyi. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang sepi, membaca buku, menyeduh teh mint, dan berjalan-jalan sendirian di taman belakang yang perlahan mulai tak terurus. Meski ditemani para asisten rumah tangga dan pengawal pribadi, Aliza tetap merasa sendiri. Ia sering duduk di gazebo taman sambil menatap langit senja, bertanya-tanya apakah dirinya akan selamanya hidup dalam kemewahan yang dingin ini. Ia mendambakan sesuatu yang lebih, sesuatu yang hidup dan jujur. Bukan sekadar status, bukan pula cinta pura-pura dari para pria kaya yang hanya mengejarnya karena warisan keluarga. Suatu pagi, Aliza berdiri di jendela kamarnya, memandang rerumputan yang mulai meninggi dan bunga yang layu di bawah terik matahari. Taman yang dulu indah kini tampak kehilangan nyawanya. Ia menghela napas panjang. "Taman ini seperti aku," gumamnya lirih. "Indah di luar, tapi sepi di dalam." Lalu muncul satu keputusan kecil, yang tanpa ia sadari, akan mengubah hidupnya selamanya. Ia memanggil kepala rumah tangga dan berkata, "Aku ingin mencari tukang kebun. Tapi bukan sembarang orang. Aku ingin seseorang yang mencintai tanah, mencintai kehidupan." Lowongan itu pun tersebar diam-diam. Aliza tak ingin media tahu, tak ingin gosip beredar. Ia hanya ingin satu orang sederhana yang bisa membuat taman itu hidup kembali. Dan diam-diam, di dalam hatinya, ia juga berharap, mungkin saja, orang itu bisa membuat hatinya hidup kembali juga. Tapi ia tak berani mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Malamnya, Aliza duduk sendirian di ruang musik, memainkan melodi pelan di piano putih warisan ibunya. Di antara nada-nada yang mengalun sendu, pikirannya mengembara ke masa kecilnya di gurun pasir Dubai, tempat di mana bunga hanya tumbuh jika dirawat dengan penuh cinta dan kesabaran. Ia bertanya dalam hati, apakah ada yang bisa merawat hatinya seperti itu? Langit Jakarta mulai gelap, dan angin malam meniup tirai besar kamarnya. Aliza berdiri di balkon, memandangi taman yang masih setengah liar. Sebuah harapan kecil tumbuh di dalam dirinya. Bukan lagi tentang kebun, bukan pula tentang bunga, tapi tentang kemungkinan bahwa seseorang akan datang, bukan untuk mengambil hartanya, tapi untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Dan tanpa ia sadari, di sebuah desa kecil yang jauh dari gemerlap ibu kota, seorang pria muda bernama Akbar tengah menerima telepon tentang pekerjaan baru di rumah seorang wanita Arab kaya raya di Jakarta. Ia tak tahu
bahwa hidupnya juga akan berubah selamanya. Pagi itu, udara masih basah oleh embun ketika Akbar menapakkan kaki di gerbang besar rumah bergaya Arab di kawasan Kemang. Ia menatap tinggi bangunan megah itu, sedikit terdiam. Hatinya bergetar. Ia bukan orang kota, apalagi dari kalangan atas. Ia hanya pria sederhana dari sebuah desa di kaki gunung, anak petani yang mengandalkan kerja keras dan ketulusan sebagai bekal hidup. Tapi ia datang dengan harapan. Harapan untuk bekerja dan memulai lembaran baru. Gerbang terbuka perlahan. Seorang penjaga menyuruhnya masuk, membimbingnya melalui taman yang luas namun tampak tak terurus. Rumput tumbuh liar, bunga layu tanpa perhatian, dan air mancur mulai keruh. Tapi bagi Akbar, taman itu tetap memikat. Ia bisa merasakan, di balik kekacauan ini, ada keindahan yang tertidur, menunggu dibangunkan oleh tangan yang sabar. Ketika ia memasuki halaman belakang, Akbar mendongak dan melihat seorang wanita berdiri di balkon lantai 2. Wajahnya anggun, kulitnya putih keemasan, dan rambut panjangnya tertiup angin pagi. Ia tak tahu siapa wanita itu, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Akbar terpaku. Ia tak tahu bahwa wanita itu adalah Aliza Al-Fairuz, majikannya, dan takdirnya. Aliza memerhatikan dari kejauhan. Dari balik balkon, ia melihat pria itu datang dengan langkah tenang dan tubuh tegap. Akbar tidak tampan seperti aktor di televisi, tapi ada ketulusan dalam cara ia melihat sekeliling. Tangannya kasar, bajunya sederhana, namun ia membawa sesuatu yang sudah lama tak ia lihat, kejujuran. Wawancara tidak berlangsung lama. Akbar menjawab dengan jujur setiap pertanyaan. Ia tidak berusaha memikat. Ia hanya ingin bekerja dengan baik, menghidupi ibunya di desa, dan terus belajar. Aliza hanya mengangguk pelan. Dalam hati, ia merasa sesuatu yang asing. Ada getaran. Bukan karena wajah Akbar, tapi karena energi tenangnya yang berbeda dari semua pria berjas yang pernah ia temui. Hari pertama bekerja, Akbar langsung turun ke taman. Ia mulai dari ujung selatan, memangkas rumput, membuang gulma, dan menyiram bunga-bunga yang nyaris mati. Ia bekerja tanpa banyak bicara, tapi setiap gerakannya penuh perhatian. Aliza diam-diam memperhatikan dari jendela kamarnya. Setiap tetes keringat di dahi Akbar seperti menjadi jawaban dari doa-doanya yang selama ini tak terucap. Hari-hari berlalu. Akbar mulai mengenal setiap sudut taman itu seperti punggung tangannya. Ia menanam bunga baru, memperbaiki jalur air, bahkan membuat sudut kecil khusus untuk bunga melati, karena katanya melati adalah bunga yang paling sabar. Aliza yang biasanya hanya lewat di taman, kini mulai berhenti. Ia kadang membawa teh min ke gazebo, dan duduk tak jauh dari tempat Akbar bekerja. Obrolan kecil mulai terjadi. Awalnya hanya tentang bunga, lalu tentang musim, lalu tentang hidup. Akbar tidak banyak bicara, tapi kata-katanya dalam dan jujur. Aliza merasa aneh. Bagaimana bisa pria sederhana ini membuatnya merasa nyaman, bahkan tanpa harus berusaha? Suatu sore, langit Jakarta mendung. Aliza berdiri di bawah pohon flamboyan sambil memandangi Akbar yang tengah menanam mawar. Hujan gerimis turun pelan. Akbar mendekatinya dan berkata, "Nona bisa masuk dulu, nanti sakit." Tapi Aliza hanya tersenyum dan berkata pelan, "Aku tidak takut hujan. Aku hanya takut kesepian." Akbar terdiam. Untuk pertama kalinya, ia melihat mata Aliza dari dekat. Di balik keindahannya, ia melihat luka yang dalam, luka yang tersembunyi oleh kemewahan dan senyuman sopan. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tak mampu. Ia hanya berdiri di situ, bersama Aliza, di bawah hujan yang mulai deras. Malam itu, Aliza duduk di kamarnya sambil memikirkan Akbar.
Ia merasa seperti anak kecil yang baru mengenal cinta. Tapi ini bukan cinta yang menggebu. Ini cinta yang tumbuh perlahan. Diam-diam. Seperti akar pohon yang mencari air jauh di dalam tanah. Sementara di kamarnya yang kecil di paviliun belakang, Akbar memandangi tangannya yang tadi menyentuh telapak tangan Aliza secara tak sengaja saat membantu memayunginya. Ia menggenggam udara, seolah mencoba menangkap rasa yang ia sendiri belum mengerti. Dan di luar jendela, bunga melati yang ia tanam hari pertama mulai mekar satu persatu, perlahan tapi pasti. Matahari pagi menyinari taman rumah Aliza dengan cahaya emas yang lembut. Taman itu kini telah berubah. Rumput hijau terpangkas rapi, bunga-bunga kembali merekah, dan suara burung terdengar dari balik pepohonan. Tapi perubahan terbesar bukan hanya pada taman, melainkan pada hati Aliza. Ia tak lagi hanya berjalan-jalan sendiri. Kini, ia selalu punya alasan untuk turun ke taman. Akbar adalah alasan itu. Hari itu, Aliza mengenakan gaun putih sederhana. Ia berjalan pelan ke arah gazebo, tempat Akbar sedang menyiram mawar. Ketika Akbar melihatnya, ia sempat terdiam. Ada sesuatu dalam cara Aliza tersenyum hari itu, seperti matahari yang muncul setelah lama bersembunyi. "Pagi, Akbar," ucap Aliza pelan. "Pagi, Nona," jawab Akbar, seperti biasa. Tapi kali ini, mata mereka saling menatap lebih lama dari biasanya. Mereka duduk berdua di gazebo. Tak ada suara selain gemericik air mancur dan semilir angin. Aliza membuka pembicaraan, bertanya tentang masa kecil Akbar, tentang ibunya yang masih tinggal di desa. Akbar menjawab dengan tenang, lalu balik bertanya tentang masa kecil Aliza di gurun pasir. "Di sana panas tapi sunyi," kata Aliza lirih. "Aku suka sunyi, tapi bukan kesepian." Akbar menoleh, menatap mata Aliza. Dan di saat itulah, waktu seolah berhenti. Tidak ada suara, tidak ada logika, hanya ada mereka berdua. Dengan gerakan perlahan, Aliza mendekat, dan untuk pertama kalinya, bibir mereka saling bertemu. Ciuman itu lembut, singkat, tapi penuh makna. Di bawah cahaya matahari pagi, dua dunia yang berbeda akhirnya menyatu dalam satu rasa yang sama, cinta. Setelah ciuman itu, keduanya terdiam. Tak satu pun dari mereka menyesal. Justru mereka merasa seolah beban bertahun-tahun lenyap begitu saja. Hari-hari berikutnya, mereka mulai menemukan kebahagiaan kecil dalam kebersamaan. Aliza mulai sering membawa 2 cangkir teh mint ke taman. Akbar tak lagi memanggilnya Nona saat mereka berdua saja. Ia mulai memanggilnya Aliza dengan suara rendah dan penuh kelembutan. Beberapa kali, saat malam mulai larut dan rumah sudah tenang, Aliza menyelinap ke dapur. Ia tahu Akbar sering membuat teh di sana sebelum tidur. Dalam keheningan malam, mereka duduk berdua di kursi kayu kecil, berhadapan di meja dapur. Dan di sana, dalam kesederhanaan itu, mereka kembali saling mencium, pelan, penuh rindu, seperti sepasang remaja yang baru mengenal cinta pertama. Di suatu malam lainnya, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Aliza memanggil Akbar ke ruang pribadinya. Ia tak bisa tidur. Mereka berbincang cukup lama, duduk di tepi ranjang Aliza. Ciuman itu datang lagi. Kali ini lebih lama, lebih dalam. Aliza menaruh tangan di dada Akbar, merasakan degup jantungnya. Ia tahu, cinta itu nyata. Dan Akbar benar-benar mencintainya. Bukan karena harta, bukan karena status, tapi karena siapa dirinya sebenarnya. Namun, cinta mereka tak bisa sepenuhnya bebas. Ketika pagi datang, mereka harus kembali pada peran masing-masing. Aliza sebagai nyonya rumah, Akbar sebagai tukang kebun. Tatapan mereka harus disembunyikan dari mata para staf dan tamu.
Tapi cinta mereka tak pernah bisa benar-benar ditutupi. Bahkan bunga-bunga di taman seakan ikut bersaksi pada kisah mereka. Suatu sore, saat matahari terbenam, Aliza dan Akbar duduk di bawah pohon Kamboja. Di sanalah tempat ciuman pertama mereka terjadi. Aliza menggenggam tangan Akbar dan berkata, "Kalau dunia tidak setuju, apa kamu akan tetap bertahan?" Akbar menatapnya dalam, lalu menjawab, "Aku tidak mencintai dunia, Za. Aku mencintaimu." Kalimat itu membuat Aliza meneteskan air mata. Ia memeluk Akbar erat-erat, merasakan kehangatan yang selama ini ia cari. Bagi mereka, taman itu bukan lagi sekadar taman. Ia telah menjadi saksi, rumah, dan tempat segala rasa dimulai. Malam itu, ketika semua lampu rumah telah mati dan langit penuh bintang, Aliza berdiri di balkon kamarnya. Di bawah sana, di taman yang kini indah dan penuh kehidupan, Akbar berdiri menatap ke atas. Mereka saling tersenyum dari kejauhan, tahu bahwa meski dunia belum tahu tentang mereka, cinta mereka tetap tumbuh pelan-pelan namun kuat seperti akar yang tertanam dalam. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara Aliza dan Akbar semakin dalam. Cinta mereka tumbuh bukan dari kemewahan, tapi dari ketulusan. Namun, dunia di luar taman itu perlahan mulai mengetuk pintu kenyataan. Para asisten rumah mulai memperhatikan kedekatan mereka. Bisik-bisik kecil mulai terdengar di dapur, lorong-lorong, bahkan di ruang kerja. "Kenapa Nona sering ke taman?" tanya salah satu staf. "Itu tukang kebun terlalu sering bicara dengan majikan," sahut yang lain. Dan bisik-bisik itu lambat laun berubah menjadi tuduhan. Suatu siang, ketika Aliza keluar dari dapur bersama Akbar, kepala pelayan senior menatapnya tajam. "Maaf, Nona, saya hanya ingin mengingatkan bahwa batas antara pekerja dan majikan perlu dijaga," ucapnya penuh sindiran. Aliza menahan diri, berusaha tenang. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasa dunia di sekitarnya tak lagi seaman dulu. Cinta mereka diuji, bukan oleh rasa, tapi oleh pandangan orang lain. Sore harinya, Aliza duduk sendiri di balkon, menatap taman yang dulu memberinya kebahagiaan. Kini taman itu terasa seperti jeruji. Ia tahu, bila hubungannya dengan Akbar terbongkar, nama baik keluarganya akan tercoreng. Keluarga Al-Fairuz bukan keluarga biasa. Mereka adalah keturunan bangsawan di tanah Arab. Ayahnya pernah berkata, "Kita tak menikah karena cinta, kita menikah karena kehormatan." Tapi Aliza ingin membuktikan bahwa cinta adalah kehormatan tertinggi. Di sisi lain, Akbar pun mulai merasakan tekanan. Beberapa staf mulai menghindarinya. Ada yang menolak makan bersamanya di dapur. Ada pula yang terang-terangan berkata, "Jangan terlalu tinggi bermimpi." Akbar tak membalas. Tapi ia tahu ini bukan lagi tentang pekerjaannya. Ini tentang siapa dirinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pantas dirinya mencintai seorang wanita sekelas Aliza? Malam itu, Aliza memanggil Akbar ke ruang musik. Ia duduk di depan piano, memainkan melodi yang tak selesai. Saat Akbar datang, ia menoleh dan berkata lirih, "Mereka mulai mencium hubungan kita." Akbar hanya menunduk. "Kalau kamu ingin pergi, aku mengerti," tambahnya. Tapi Akbar berjalan pelan ke arahnya, memegang tangannya, dan berkata, "Aku tak akan pergi. Aku hanya akan pergi kalau kamu mengusirku." Mata Aliza berkaca-kaca. Ia berdiri, memeluk Akbar erat-erat. Ciuman mereka malam itu tidak seperti biasanya. Ada luka, ada ketakutan, tapi juga ada tekad. Mereka tahu, cinta mereka tidak akan mudah. Tapi mereka juga tahu, mereka tidak akan menyerah. Bukan sekarang. Beberapa hari kemudian, tamu penting dari Dubai datang berkunjung.
sepupu Aliza yang terkenal sebagai pewaris bisnis keluarga. Saat makan malam resmi digelar di ruang utama, Akbar diperintahkan untuk menjauh dari rumah utama selama 2 hari. Aliza menuruti aturan, tapi hatinya memberontak. Ia merasa seperti kembali dipenjara oleh dunia lama yang selama ini ia tinggalkan. Setelah tamu itu pulang, Aliza mencari Akbar. Mereka bertemu diam-diam di taman belakang, di bawah cahaya bulan yang pucat. Dulu aku lari dari keluarga karena mereka mengekangku. Sekarang, aku merasa semua tembok itu mengejarku ke sini, ucap Aliza, hampir menangis. Akbar menghapus air matanya dan berkata, kalau kita tidak bisa hidup di dalam rumah ini, kita bangun rumah sendiri. Bukan dari dinding, tapi dari keberanian. Kata-kata itu menggetarkan hati Aliza. Ia mencium Akbar. Kali ini bukan dengan ragu, tapi dengan tekad. Mereka sadar, jika ingin bersama, mereka harus melawan bukan hanya orang lain, tapi juga dunia yang menganggap cinta seperti milik orang-orang sederajat saja. Keesokan harinya, Aliza membuat keputusan besar. Ia memanggil semua staf rumah dan mengumumkan bahwa mulai hari itu, ia ingin semua orang diperlakukan dengan setara. Tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Yang ada hanyalah manusia yang saling menghormati, katanya tegas. Kata-kata itu mengejutkan banyak orang. Tapi Akbar tahu itu adalah awal. Namun, bisik-bisik belum hilang. Beberapa staf bahkan diam-diam mengirim laporan ke keluarga besar Aliza di Dubai. Dan kabar itu akan segera sampai pada ayahnya. Penguasa keras yang tak pernah bisa menerima keputusan pribadi yang melawan tradisi. Dan malam itu, saat angin bertiup kencang di taman yang mulai berubah menjadi tempat penuh kenangan, Akbar dan Aliza kembali bertemu di gazebo. Mereka berciuman di bawah cahaya remang bulan, saling berjanji bahwa apapun yang terjadi, mereka akan tetap berjuang bersama. Cinta mereka mungkin belum diakui dunia, tapi bagi mereka, dunia bisa menunggu. Pagi itu Jakarta diselimuti mendung. Aliza duduk di kursi rotan dekat jendela kamarnya, menggenggam secarik surat yang baru saja datang dari Dubai. Surat itu dari ayahnya, tegas, dingin, dan penuh perintah. Pulang ke Dubai, segera, dan hentikan hubungan tak pantas itu. Begitu salah satu kalimatnya. Aliza terdiam lama. Dadanya sesak. Ia tahu hari ini akan datang. Tapi ia tak menyangka secepat ini. Ia turun ke taman. Akbar sedang memangkas bunga melati. Seperti biasa. Saat melihat Aliza, ia langsung tahu ada sesuatu yang berbeda. Wajah Aliza pucat. Matanya sembab. Ayahku tahu tentang kita, ucapnya pelan. Akbar meletakkan gunting taman, lalu menatapnya dalam. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Akbar, suaranya gemetar, tapi tenang. Aliza menghela napas panjang. Kalau aku menuruti ayahku, aku kehilangan diriku. Tapi kalau aku memilihmu, aku kehilangan keluargaku. Kalimat itu menggantung di antara mereka. Akbar menatap tanah. Ia tahu cinta mereka nyata, tapi juga tahu harga yang harus dibayar. Aku tidak ingin membuatmu kehilangan segalanya, katanya pelan. Tapi Aliza menggenggam tangannya. Aku hanya akan kehilangan sesuatu yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Beberapa hari kemudian, Aliza mengemasi sebagian barang-barangnya. Ia tidak pulang ke Dubai, juga tidak mengusir Akbar. Justru sebaliknya, ia keluar dari rumah besar itu. Ia meninggalkan kehidupan yang penuh batas, lalu membeli rumah kecil di pinggiran kota. Rumah itu tidak semewah tempat lamanya, tapi bagi Aliza itulah tempat ia bisa bernapas bebas. Akbar menyusul beberapa hari kemudian. Mereka mulai hidup berdua, sederhana namun penuh kehangatan. Ia merawat taman kecil di halaman belakang,
Dan Aliza mulai menulis buku tentang perjalanannya melawan adat dan tekanan keluarga. Mereka bekerja bersama, saling mendukung, dan tak lagi perlu bersembunyi. Sore itu, saat matahari mulai turun perlahan di ufuk barat, Akbar membawa sebuket bunga melati ke dapur. Di sana, Aliza sedang membuat teh. Ia menyerahkan bunga itu dan berkata, "Kamu tahu, melati itu lambang kesetiaan. Dia tetap wangi walau dipetik dari tanah manapun." Aliza tersenyum dan memeluknya, sebelum menciumnya lembut. "Kita tak lahir dari tempat yang sama, tapi hati kita tumbuh di taman yang sama," balasnya. Beberapa minggu kemudian, mereka menikah secara sederhana di taman belakang rumah. Hanya dihadiri tetangga dekat dan sahabat kecil yang mendukung mereka. Aliza mengenakan gaun putih tanpa perhiasan mewah. Akbar mengenakan batik coklat. Tak ada pesta mewah, tak ada tamu kehormatan. Tapi di mata mereka berdua, hari itu adalah hari paling indah dalam hidup mereka. Saat ijab kabul selesai dan nama mereka resmi disatukan oleh hukum dan cinta, Aliza meneteskan air mata. Akbar menggenggam tangannya kuat-kuat. Dunia mungkin tak pernah mengerti cinta mereka. Tapi mereka memilih untuk tidak menunggu pengakuan dunia. Mereka memilih untuk hidup dan mencinta tanpa syarat. Malam pertama mereka sebagai suami istri dihabiskan di taman yang kini dipenuhi cahaya lampu gantung kecil. Mereka duduk di ayunan kayu sambil menikmati teh dan menatap langit. Aliza menyandarkan kepala di bahu Akbar. "Terima kasih karena tidak pergi," bisiknya. Akbar mencium keningnya dan berkata, "Terima kasih karena memilih aku." Dan di bawah cahaya bintang, mereka kembali berciuman. Lama, dalam, dan penuh makna. Bukan lagi ciuman yang penuh rahasia atau ketakutan, tapi ciuman seorang istri dan suami yang telah melalui badai dan berdiri tegak di akhir perjalanan. Taman itu kini tak hanya menjadi saksi cinta mereka. Ia menjadi rumah. Rumah yang dibangun bukan dari batu bata dan dinding tebal, tapi dari keberanian, air mata, dan cinta yang tak pernah menyerah.